saya dari awal sudah duga bahwa itu tidak akan identik dengan RK. Dari pengakuan-pengakuan laki-laki yang lain kan sudah bisa kita duga bahwa ternyata ada juga laki-laki lain selain RK. Ini fakta. Yang kedua, saya sampaikan bahwa inilah dari awal kasus Lisa dan RK, saya dan Bang Sunan Kalijaga yang melakukan press conference pertama. Dan saya orang pertama yang saya sampaikan bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum terkait dengan status anak ini, apakah anak biologis atau tidak dari seorang RK, itu harus melalui tes DNA supaya membuktikan bahwa ini anak ini ada identik DNA dengan si RK atau tidak. Karena selama tidak ada tes DNA, tidak ada kepastian hukum, itu pasti akan ricu dan tidak ada penyelesaian. Makanya ketika RK melaporkan Lisa di Barreskrim, saya sudah sampaikan bahwa toh kalau RK pun tidak mau, Lisa pun tidak mau, penegak hukum bisa menggunakan kewenangannya untuk memaksa mereka untuk melakukan tes DNA. Karena pembuktiannya di sana. Selama tes DNA tidak dilakukan, tidak ada kepastian hukum. Sekarang Lisa menggugat RK dengan puluhan miliar. Dasarnya apa kalau anak ini bukan identik DNA aja dengan RK? Yang kedua, RK pun demikian. Kalau dia lapor ke Barreskrim Mabes Polri, ternyata DNA si anak sama si RK itu identik, tidak bisa juga laporan bunuh dengan sendirinya. Jadi memang satu-satunya jalan untuk mencari suatu keadilan dan kepastian hukum terkait dengan perkaranya Lisa dan RK itu adalah harus lewat tes DNA. Dan itu sudah dilakukan dan sudah dirilis oleh penyidik Barreskrim bahwa setelah dilakukan tes dan berbagai macam tes medis itu ternyata DNA-nya si anak sama Pak RK tidak identik. Oke. Nah ini kalau ini tes DNA dan ternyata tidak identik, Lisa siap-siap menghadapi proses pidana dan perdata. Karena kenapa? Ini nama RK ini sudah rusak di publik, ya. Pencemarannya udah kemana-mana, ya kan? Dan yang kedua juga ada gugatan Lisa dan udah pasti ini counter gugatan itu sudah dilakukan juga. Dan itu lumayan besar, hampir 100 miliar. Nah pertanyaan saya, ini proses akan jalan. Kenapa? Karena RK sudah di atas angin. Dia sudah memiliki bukti yang kuat bahwa dia bukan DNA yang identik dengan anak Lisa. Artinya dia tidak punya tanggung jawab sama anak Lisa sama sekali. DNA-nya identik dengan anaknya Lisa Mariana. RK siap-siap juga untuk menghadapi gugatannya Lisa. Bahkan hak-hak anak sebagai anak biologis itu harus ditepati, baik fasilitasnya, pendidikan. Bahkan kalau RK meninggal pun anak biologis juga mendapatkan hak waris. Ini putusan MK. Konstitusi kita juga menyatakan demikian. Sangat yakin ya Barreskrim pasti bekerja sangat profesional, objektif, karena kasus sangat viral. Tidak mungkin mereka berani untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak. Mereka pasti akan netral banget dan objektif. Dan ini pasti adalah tes yang menurut saya yang sangat objektif, sehingga ketika mereka merilis pasti akan mereka pertanggungjawabkan. Karena saya yakin sekali bisa saja Lisa minta lagi tes DNA di lembaga yang lain untuk supaya dia banding, ada banding gitu loh, dua lembaga tersebut. Sehingga kalau menurut saya Barreskrim pasti akan objektif dan mereka bisa mempertanggungjawabkan ya tes DNA. Kan saya sudah bilang tadi, Lisa siap-siap untuk menghadapi proses hukum baik perdata di pengadilan dan pidana di Barreskrim Mabes Polri. Kan RK kan sudah laporkan dia di Barreskrim. kemungkinan terburuknya Dia tersangka. Saya yakin karena kan jelas-jelas ini satu alat bukti bahwa ternyata anaknya Lisa yang selama ini digaung-gaung dan digembor-gemborkan bahwa itu anaknya RK, ternyata kan tidak. Inilah kepastian hukumnya. Dan ketika orang menyampaikan sesuatu sudah merendahkan, sudah mencemarkan, ada kebohongan publik dan lain sebagainya, dia harus bertanggung jawab secara hukum. Karena ini kan harus ada efek jerah. Jangan-jangan besok-besok semua wanita baru pacaran, nanti anaknya sama orang lain ngaku-ngaku sama orang yang tidak punya hubungan sama sekali gitu. Oke lah, mungkin mereka pernah berhubungan karena ada transseksual. Tapi kalau DNA itu mutlak tidak bisa. Saya pernah beberapa kali public figure, saya tidak sebut nama di sini, saya lakukan tes DNA
karena memang si laki tersebut tidak bertanggung jawab, tidak mau mengakui anak tersebut. Ada yang identik, ada yang tidak identik. Dan itu di dokter yang biasa atau rumah sakit swasta ya. Itu aja masih kita percaya, apalagi rumah sakit yang lembaga seperti Baris Krim Mabes Polri. Marwahnya luar biasa. Tidak mungkin mereka melakukan membuka celah, dalam artian mereka tidak jujur. Saya yakin sekali bahwa Baris Krim pasti akan jujur dalam urusan tes DNA, karena ini masalah yang sangat viral dan publik gitu. Bisa. Kalau perdata ya itu kan masih dalam proses ya, itu kan soal masalah perbuatan melawan hukum. Tapi kalau soal pidana di Baris Krim itu ancamannya kan di atas 5 tahun. Mungkin naik sidik ya, saya belum tahu. Dan tinggal dengan alat bukti yang baru ya, tes DNA itu salah satu alat bukti, surat. Lalu Baris Krim melakukan gelar perkara ini dalam waktu dekat. Saya rasa Lisa bisa dijadikan tersangka. Tapi saya juga dalam hal ini minta kepada saudara RK ya, menurut saya bisa kedua belah pihak bisa dinamaikan dengan setelah kejadian ini. Pengadilan kan bisa dipulihkan nama baik seseorang. Yang kedua, dengan perdamaian dan dipulihkan nama baiknya juga tidak ada masalah. Saya rasa sebagai perempuan ya, apalagi sekarang sebagai seorang ibu, saya rasa juga mungkin ada rasa kemanusiaan di sana. Tapi Lisa juga ya jangan terus ya kan, harusnya kan dia mungkin minta maaf dan lain sebagainya. Tapi kalau dia mau terus melawan ya resikonya udah pasti masuk penjara. Dari juga siapa ayahnya itu, ya kan? Saya yakin sekali pasti dengan ada yang pernah mengakui bahwa itu adalah anaknya. Perlu juga Baris Krim, saya sarankan untuk melakukan tes DNA kepada seorang laki-laki yang mengaku bahwa anak ini adalah anaknya. Reval, SR ya. Saya rasa dia perlu tes DNA supaya ada pembuktian lagi, ya, menguatkan lagi bahwa ternyata ini bukan anaknya RK. Tapi dengan adanya tes DNA sekarang pun ya sudah dirilis, saya yakin sekali bahwa Baris Krim atau dari Mabes Polri sudah melakukan tugasnya dengan baik. Lisa udah diam aja juga di media sosial. Yang kedua, lakukan pendekatan persuasif, lakukan permintaan maaf, dan bila perlu ngajak RK dan keluarganya untuk berdamai. Itu salah satu langkah yang bagus. Tapi kalau Lisa tetap mau untuk melakukan perlawanan, itu hak hukumnya dia sebagai warga negara. Kita tidak boleh membatasi juga, tapi risikonya besar. Satu, perdatanya juga saya yakin sekali, karena dengan adanya gugatan balik dari RK dan gugatan Lisa ini pasti dengan sendirinya, ya kan? Bagaimana bisa menerima gugatan hak asuh atau hak fasilitas anak begitu besar, sedangkan anaknya bukan anak daripada RK, ya dengan sendirinya gugur. Ya, sebagai Dewan Etik Perlindungan Nasional Anak Indonesia, bahwa seharusnya wajah anak ini jangan dipublikasikan. Ini nggak ada tutup-tutupnya loh. Pertanyaan saya, di mana sih Komisi Perlindungan Anak, lembaga-lembaga anak, lembaga pemerhatian anak, kalian tuh kemana gitu? Maksudnya yang gini-gini mereka hadir loh. Anak kecil begitu tiap hari mukanya dipublikasikan gitu. Minimal ditutup lah, karena dia masih punya masa depan, dan itu memang tidak diperbolehkan. Saya lihat lembaga anak di Indonesia ini giginya pada ompong semua, nggak pernah ini diam aja. Ada kasusnya, para mereka ini lembaga di bawah presiden, harusnya mereka tegas, ada hak eksekusi dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini kejadiannya, ya kalau menurut saya anak ini harus dijaga pribadinya untuk dipublikasikan. Kalau bisa, ya kalau toh harus dipublikasikan, ditutuplah. Dan kepada Lisa Mariana juga sebagai seorang ibu, dan juga Lisa juga harus tahu bahwa saat ini perkara kamu diperdata pidana setelah berproses, dan kamu sendiri sudah dengar sendiri, bahkan datang sendiri melihat bahwa rilis dari Baris Krim bahwa itu anak kamu.
kuasa hukum, tapi kalau lebih baik dia muncul lah. Maksud saya sampaikan aja kepada publik, tahu juga Bapak sudah tidak ada beban lagi. Bapak bukan anak daripada anaknya Lisa, jadi menurut saya Bapak tidak muncul aja, sampaikan di publik apa sih langkah dan upaya hukum Pak RK ke depan. Saya yang pasal yang dilaporkan RK itulah udah pasti pelanggaran undang-undang ITE, ya kan? Ada kebohongan publik, ada juga pencemaran nama baik seorang di publik yang sudah cukup luar biasa, bahkan keluarganya juga sudah mendapatkan menurut saya musibah yang luar biasa, sehingga nama Pak RK bukan hanya di publik secara politis, bahkan di dunia kerja dan lain sebagainya. Ini butuh yang namanya putusan pengadilan tentang rehabilitasi nama baik, dan juga memang ada hak hukum RK untuk menuntut ganti rugi kepada seorang Lisa Mariani. Karena ini bukan masalah kecil, Indonesia udah tahu masalah ini, dan hanya dengan putusan pengadilan dan dengan hanya rehabilitasi dengan penetapan pengadilan lah nama RK akan dipulihkan dan dikembalikan seperti sedia kala. Oke, 3, 2, 1.